Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan kesehatan yang membuat kita bisa berkumpul dan bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah pada siang hari ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan selalu mengucapkan salawat dan lisan kita selalu basah dengan salawat dengan membacakan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Di kesempatan kali ini izinkan ulun menyampaikan sedikit kultum, yang mana ini permintaan dari panitia Ramadan. Sebenarnya mengganti sih sebenarnya, karena ada kekosongan akhirnya ulun diminta, dan mudah-mudahan dengan materi yang ulun sampaikan ada manfaatnya, dan jika seandainya ada kesalahan mohon dimaafkan. Mengenai ayat yang sudah ulun sampaikan tadi, mungkin sudah masyhur di telinga buan pian, mungkin sudah hafal tentang, karena itu ayat mengenai seruan puasa Ramadan, yang di sana akhirnya diserukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa tidak ya ayyuhan nas? Kalau ya ayyuhan nas kan mungkin keseluruhnya, seluruh manusia. Kalau ini khusus kepada ya ayyuhalladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Karena tujuannya itu untuk bertakwa sebagaimana orang-orang terdahulu. Jadi artinya kalau orang yang merasa beriman maka wajib berpuasa. Di bulan Ramadan ini banyak kegiatan-kegiatan atau ibadah-ibadah yang bisa dilakukan, seperti tarawih, apalagi tadarus Al-Quran, qiyamul lail, dan juga bersedekah. Semuanya bernilai ibadah. Terkait tema saya tentang berbagi makanan atau membukakan bagi orang yang berpuasa, kita kutip di sebuah hadis diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira anhu laisa yanqusu min ajri sha'imi say'a." Yang artinya, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Yang mana ini hadis sebelumnya sudah dibahas sebenarnya tentang oleh penceramah sebelumnya, yaitu Pak Pipin ya, tentang sedekah. Nah, saya cuma menekankan terkait apa itu faidah atau keistimewaan bagi orang yang membukakan puasa. Selain mendapatkan pahala, itu ada juga ganjarannya, yaitu mendapatkan ampunan dari segala kesalahan, dan dia akan dibebaskan dari api neraka, serta yaitu tadi pahala yang puasa itu kita dapatkan
Nah, ada suatu riwayat sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana tidak semua orang bisa memberikan makan?" Nah, di sana Rasulullah mengatakan siapapun yang mau membukakan orang yang berpuasa, meskipun satu butir kurma sama pahalanya kepada bagi dia pahala puasa tersebut. Kalau tidak mampu dengan, artinya ini kan kurma ini satu biji. Satu biji itu ada macam-macam nih kurma nih. Kurma yang mana pun yang bagus sesuai juga ya dengan kadar kita kemampuan kita. Kalau kemampuan kita cuma kurma yang biasa ya ada apa-apa, yang penting ketika kita meminta orang tersebut nih sagan berbuka pian pakaiakan sebiji barang tetap pahala tersebut akan kita dapatkan. Orang puasa itu kan, puasa ini ada 3 tingkatan. Mungkin Bun Pian lebih tahu pada ulun, tapi kita mau ulang-ulang aja. Pertama, puasa orang awam. Ya puasa aja, menahan diri, menahan lapar, haus, itu aja buka. Kita sedekah juga, kita dapat pahalanya seperti itu juga. Ada puasa orang hawas. Dia sudah menahan puasanya seperti orang awam, tapi tambah lagi lisannya dijaga, matanya dijaga, hatinya dijaga, pasti pahalanya juga lebih besar. Dan puasa orang yang tingkatan yang lebih tinggi apa? Khawas itu sudah tingkatan yang lebih tinggi, mungkin lebih apik lagi lah dalam berpuasa. Nah, seandainya ketika kita berbagi harta kita walaupun sedikit, itu ternyata yang memakan ini, yang berbuka tersebut orang-orang yang hawas, seperti apa? Kita aja bisa puasa kategori orangnya awam, tapi ketika kita berbagi, yang mengonsumsi itu orang tersebut kategorinya puasa hawas atau hawas, ini luar biasa, ini di luar dugaan. Makanya akhirnya iya, artinya ada hubungannya, bujur Pak, pasti dua-duanya diijabah. Dan terakhir, kita mungkin tahu orang-orang yang doanya diijabah oleh Allah. Artinya kalau berdoa pasti mustajab. Salah satunya pemimpin yang adil, orang yang orang yang berpuasa dan ketika dia berbuka. Dan ada satu lagi, orang yang terzolimi. Nah, jadi antara 3 ini kira-kira yang paling mudah yang mana? Mungkin puasa ya. Nah, puasa kalau jadi pemimpin yang adil, mungkin ada kategorinya. Jadi orang yang terzolimi, astagfirullahaladzim, kita harus kan jangan juga kan. Akhirnya mengharapkan doa kabul. Mending jadi orang yang berpuasa gitu. Nah, ketika berpuasa pas berbuka, nah disitulah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari itu saja kesimpulannya. Jangan banyak-banyak, karena semakin banyak mewandir bisa semakin banyak salahnya. Jadi kesimpulannya, ulun cuma menyuruh bagi ulun pribadi, ulun sendiri dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan adanya pengetahuan tentang keistimewaan bagi orang memberikan hartanya untuk bagi orang yang berpuasa tersebut, menjadi motivasi kita sedikit pun ada nilainya. Banyak apalagi sudah duit labihan tapi kada hakun berbagi, ini akan kada tahu diri lah orang tuh. Pada di lisan alhamdulillah, tapi kenyataannya orang
orang yang lain di tetangga yang lain masih berpikir hari ini buka apa, sahur hari ini sahur apa. Apalagi kita di rumah sakit ini sudah banyak yang mungkin yang dirawat, sudah punya pikiran dan lain. Paling tidak kita bisa meringankan pikiran beban keluarga pasien untuk bisa paling tidak berbuka sudah ada nih disediakan oleh kawan-kawan khususnya yang berinfak di RSHD Baduli. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Ulun pribadi mohon maaf jika seandainya dari kata-kata ulun membuat Buan Pian tersakiti atau hatinya tuh terzalimi. Doakan ulun supaya ulun istiqomah dan Buan Pian juga istiqomah dalam beribadah. Jika ada kebenaran itu semata-mata dari Allah, jika ada itu kesalahan itu memang dari diri ulun pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.